Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ashadi Prayitno dari cabang Gamping, Yogyakarta. Ya. Saya ke sini bersama rombongan dengan 4 mobil bersama Bapak Ketua. Ya. Pertanyaan yang pertama, saya biasa atau dimintai tolong untuk mencarikan tukang maupun tenaga. Kemudian yang minta tolong itu menanyakan berapa upahnya, Pak. Terus saya mengatakan, misalkan saya ngasih harga 150 untuk tukang. Kemudian saya kesepakatan sudah terjadi dan disetujui 150. Kemudian saya mencari tukang yang kebetulan saya memang mencari dengan harga yang di bawah itu. Misalkan saya tanya, kamu ikut saya kerja, saya gaji 100, mau apa enggak? Nah, yang saya tanyakan, yang 50 itu kalau saya bawa itu halal apa tidak, Pak? Kemudian masih berkaitan dengan yang itu sudah ada kesepakatan. Kalau yang ini saya disuruh mengerjakan sesuatu 2 orang. Kemudian saya kerjakan sampai selesai. Setelah itu ditanya ongkosnya berapa, Pak? Ongkosnya 2 orang untuk tukang 150 dan untuk tukang yang satunya 120, misalnya gitu, Pak. Nah, kemudian saya tetap masih mencari tukang yang di bawah harga 120 itu tidak saya tanyakan, nanti saya gaji 100 itu mau apa tidak. Nah, yang 20 itu kalau tidak saya kasihkan, apakah itu masih juga halal, Pak? Kemudian pertanyaan yang kedua, seorang wanita memotong rambut sampai ya katakanlah menyerupai laki-laki, itu boleh apa tidak, Pak? Karena sesuatu telah terjadi mungkin begini, Pak. Di rumah saya, Pak. Di rumah saya itu ada anggota keluarga yang semua banyak wanitanya, Pak. Anak saya 4, semuanya wanita, istri saya 1, kemudian ibu dan adik saya juga wanita. Nah, berkenaan dengan itu, saluran air itu mampet, Pak, gara-gara rambut yang menyumbat di saluran itu. Kemudian timbul pertanyaan, udah enggak pakai rambut aja, potong sampai habis ya, bilang gitu, Pak. Artinya ya tetap pakai kerudung keluar rumah. Nah, itu diperbolehkan apa enggak, Pak, motong rambut? Ya istilahnya enggak sampai habis, mungkin ya bangunlah gitu, Pak. Karena rambutnya itu ada yang sebahu, bahkan sepinggang juga masuk ke saluran itu bumpeti, Pak. Itu motong sampai habis boleh enggak, Pak? Kemudian yang ketiga, saya di rumah itu banyak buku-buku yang dulu pernah saya baca ketika saya mengikuti kegiatan umumnya. Itu ada buku Yasin yang di situ ada gambarnya almarhum yang disuruh membacakan itu ternyata setelah saya bersih-bersih lemari kok banyak surat-surat Yasin yang seperti itu, Pak. Nah, cara mengamankannya gimana, Pak? Dibakar atau saya pendam, Pak? Kalau saya baca Yasin, saya tentu tidak membaca dengan yang tulisan-tulisan itu, cukup dengan Al-Quran yang lain. Mohon tausiahnya agar saya mendapat kemantapan di dalam mengamalkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, kalau Bapak ini memang sebagai broker udah tahu ya, saya kasih itu golek tukang lewat Bapak ini, anjan wis do ngerti nek iki makelaran. Makelar tukang, ya dah. Ya. Kalau sudah tahu
Ya memang pekerjaannya begitu, masa kan golek ketok ora entuk upah. Lah lebih baik lagi kalau terang-terangan. Nah, ongkos tukang biasanya berapa? Ada yang 150, ada yang 100 itu. Lah kalau mestinya mau 150, Bapak kok boleh tukang ngisor kuwi berarti mesti kualitasnya ya tidak baik ya. Jadi, maka lebih baik kalau mau pekerjaannya begitu, terang-terangan saja. Ya dah? Kalau mencari tukang, saya mencarikan tukang, ya dah? Nah, nanti saya kamu beri ongkos, apa saya mencari sendiri? Nah gitu, mama kelar itu lebih baik tuh. Yang mencari sendiri berarti ya kamu cari seperti tadi tidak salah. Tapi sudah nanti tak beri ongkos, ya kamu carikan tukang, untuk kamu carikan tak beri ongkos. Jadi tukangnya tetap bayar tukang butuh, kamu dapat ongkos dari yang menyuruh tadi itu halal, boleh. Atau kalau tanya kamu, ya nanti kamu beri ongkos saya, atau saya cari untung sendiri, nah gitu loh. Ya kalau begitu sudah kesepakatan. Ya seperti menjualkan sepeda motornya dijualkan, ya misalnya sudah jual harga berapa, ya kalau suruh menjualkan ya sudah lakunya berapa kamu berikan semua, wong kamu suruh menjualkan, kok lakunya 3 juta kamu kasihkan 2 juta, ya, hasil lakunya ini. Tapi kalau memang kamu jadi makelar ya seperti tadi, biar halal. Saya mencari untung sendiri atau saya nanti kamu beri ongkos lah gitu. Lebih baik itu. Jadi halal. Kalau beri ongkos ya sudah. Tukangnya tadi berapa, ngomong sama yang nyuruh tadi, ini tukangnya tiap hari 150. Lah untuk saya kamu beri berapa lah gitu kan. Nah, kalau memang ya sudah pokoknya ya tukang nggak ada pikir rampung, engko kowe golek abadi dhewe lah, itu tinggal tawar-nawar sama tukangnya tadi. Jadi lebih baik biar halal lah. Karena Allah perintahkan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makan yang dapat dari bumi ini yang halal dan baik. Halal, zatnya memang halal, baik memang cara memperolehkannya pun dengan cara yang baik, bukan cara menipu. Ya, dan cara menipu. Nah, itulah solusinya sehingga supaya Padang Bapak makan itu ya tidak mikir nih halal apa haram, itu kalau terang-terang itu kan jelas. Nah, sampaikan. Saya rasa orangnya yang akan carikan tukang tadi yang lebih lego, lebih marem kalau begitu. Ya. Kemudian wanita potong rambut. Potong rambut itu urusan dunia apa akhirat? Urusan dunia apa ibadah gitu. Potong rambut itu boleh saja, ya. Tapi kalau wanita rambut panjang malah bumpeti saluran-saluran air, ya, karena memang tidak pernah dibersihkan, ya. Rambut panjang, memang wanita rambut panjang nggak ada, kalau keramas kan bodoh lah, bodoh kalau tidak diresihin nanti bumpeti saluran air itu. Nah, mergo kuwi terus dikon potong kabeh. Nah, potong kabeh. Potong boleh saja asal tidak kamu terus berhias menyerupai potongan laki-laki yang dindir. Tapi kalau wanita kan kemana-mana berkudung. Wanita muslimat pakai kudung. Jadi potong rambut boleh, tetapi jangan untuk berhias tiap harian untuk seperti laki-laki. Ya, kalau sedang motongnya itu urusan dunia. Apa-apa, kecuali potong rambutnya terus didol gue gawe cemoro lah, itu yang tidak boleh. Terus yang ketiga apa tadi? Cara mengamankan buku Yasin dari peninggalan orang tuanya. Lah kenapa tuh buku Yasin elek apa kok diamanke? Diamanke ya dirawat sing apik, aja nganti kena banyu. Ojo nganti dipangan rayap, gitu lah. Nah, buku Yasin salah ya apa? Ya, buku Yasin salah ya apa?
Kalau Yasin dikantongi, bukunya kecil kemana-mana dibawa, terus suatu saat nanti dibaca, boleh apa enggak? Boleh, membaca Yasin itu tidak salah. Yasin itu bacaan dari bagian dari ayat Al-Quran. Aja mbok gua atau mbok obong karena enggak betul wong ayat surat Yasin itu sebagian dari ayat-ayat dari surat Al-Quran. Ya, enggak salah. Lah yang tidak betul itu kalau kamu membaca Yasin, ya, biar dapat rezeki atau biar sembuh sakitnya, atau baca Yasin biar orang yang sakit ini segera sembuh atau segera mati. Lah yang gitu-gitu yang tidak ada kebenarannya. Kalau Yasin itu ayat-ayat Al-Quran atau surat Al-Quran, kamu membaca seperti membaca ayat yang lain atau surat yang lain, ya. Tidak salah itu. Ya. Walaupun banyak buku-buku di itu buku kecil, buku saku yang isinya bacaan surat Yasin, tidak masalah. Di bawah ya boleh, dibaca boleh. Baca surat Yasin tidak ada salahnya, boleh. Yang tidak ada benernya itu kalau membaca surat Yasin dengan mengharapkan itu tadi. Karena ada kan, nanti darah tuku beli buku brosur, kumpulan brosur tahun 2008. Di situ ada fadilah-fadilah surat Yasin, semuanya hatinya tidak ada yang sokeh. Lah kalau kamu membaca dengan seperti itu yang tidak boleh. Tapi yang salah bukan surat Yasinnya itu. Itu ditaruh di Quran atau di buku-buku kecil kan, di buku saku, tidak salah itu. Yang salah itu penerapannya. Kalau kamu baca surat Yasin tujuannya antalillahi rabbil alamin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, tidak salah itu. Oh, bagaimana cara mengamankan? Apa surat Yasin itu apa jadi malapetaka atau tidak, kok diamankan gimana? Ya diamankan bukunya tadi, kalau surat Yasin disimpan jangan sampai rusak, itu kan diamankan. Kalau mau dimanfaatkan ya dibaca, difahami artinya, diamalkan petunjuknya lah gitu. Jadi tidak salah itu warisan Mbah Mbah. Mungkin Mbah Mbah dulu soalnya itu dibaca. Setiap ada orang yang mau mati bacakan itu, bahaya dicek ya. Atau kalau ada orang sakit keras dibacakan itu biar sembuh. Atau ada orang ketempelan demit, bacakan itu biar demitnya lari. Lah yang begitu-begitu yang tidak dituntunkan. Tapi kalau kamu membaca menyimpan tinggalan baik dhisik, banyak surat Yasin yang dijadikan buku saku, tidak salah. Nah kalau mengamalkan biar seperti itu tadi salah, tidak ada tuntunannya.